Blokade yang terus diberlakukan Zionis Israel terhadap kebutuhan tenda yang mendesak membuat anak-anak terdampak saat ini yang dingin juga ekstrim sekali. Hujan deras yang turun belakangan memperdalam penderitaan ribuan pengungsi di jalur Gaza ketika air hujan akhirnya banjir mengenangi tenda-tenda mereka yang rapuh. Kami tinggal di jalan sepanjang malam setelah hujan merendam tenda kami, kata Majda Hasanin yang tendanya terendam air hujan lebat di kota Gaza. Anak-anak kami membeku karena kedinginan. Tidakkah kalian merasakan kepedihan kami? Kata Mazda menambahkan, kami tidak bisa tidur dan kami tidak tahu harus pergi kemana. Keluarkan kami dari penderitaan ini, pinta Mazda. Seluruh dunia tidur dengan aman, tapi kita tidak mengenal keselamatan. Hujan menyerang kita dari satu sisi dan tembakan dari sisi yang lain. 2 tahun invasi Zionis yang telah memporak-porandakan anak-anak di Gaza. Mengapa pemimpin negara masih diam? Apakah mereka sengaja membiarkan tragedi ini terus berlanjut? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat hubungan internasional Bung Budi Mulyana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Ya, Masya Allah Bung Budi, dan kita juga di akhir tahun ini cuaca hujan pun begitu lebih intensif dibanding sebelumnya, dan badai musim dingin juga melanda Gaza sejak tanggal 10 Desember 2025 serta mengakibatkan 14 warga meninggal dunia. Cuaca ekstrim membawa hujan lebat, angin kencang, dan suhu akhirnya membeku. Badai menyebabkan bangunan rusak akibat serangan Israel yang juga semakin memporak-porandakan. Menurut Anda, apakah mereka benar-benar dibiarkan begitu saja oleh para penguasa di negeri sekitarnya, khususnya seperti Turki, Arab, Mesir, Iran, Yordania, dan Lebanon, Bu? Ya, eh, sangat memprihatinkan ya kondisi saudara-saudara kita di Gaza setelah mereka diluluhlantakkan tempat tinggal mereka eh, dan ketika musim dingin tiba, mereka tidak memiliki tempat yang layak untuk mereka bisa berlindung. Walaupun kesepakatan perjanjian damai sudah ditandatangani dan janjinya akan ada proses rekonstruksi. Namun kan dari Oktober sekarang sudah Desember, 2 bulan lewat, Israel masih saja menghalangi ya melakukan blokade terhadap bantuan-bantuan yang direncanakan untuk penduduk Gaza gitu. Dan negara-negara sekitar, negeri-negeri Muslim yang berdekatan ya, terutama Mesir yang berbatasan langsung dengan Gaza ataupun juga negara Timur Tengah, Yordan, Lebanon, Arab Saudi dan lainnya, mereka juga sangat ya menunggu ya. Eh, Mereka menunggu dari apa yang memang dilakukan oleh leader mereka, ya, Amerika Serikat yang memang menginisiasi proses ini gitu. Mereka tidak punya kemampuan dan keberanian untuk kemudian melakukan inisiatif secara langsung untuk melakukan bantuan ke Gaza gitu. Berdalihkan bahwa ini otoritasnya ada di PBB melalui UNRWA ya, ataupun juga melalui realisasi dari perjanjian damai yang didorong oleh Amerika Serikat. Tapi kan eh, ya musim ini tidak menunggu ya. Situasi yang luar biasa ini kan tidak menunggu gitu. Saudara-saudara kita di sana mereka harus apa, mengalami kondisi yang tidak lagi ya namanya cuaca kan datang ya dan sudah harusnya sudah terprediksikan bahwa ini adalah musim dingin, hujan, kemudian juga mungkin ada salju ya. Tapi eh, ya kita lihat bahwa ternyata sikap dari negeri muslim sekitar itu masih terus saja menunggu dari retail mereka. Amerika Serikat dan Amerika Serikat juga tidak tampak kepedulian secara langsung terhadap kondisi di Gaza. Itu masa. Yang tadi telah Anda paparkan, meski kejahatan senjata berlaku sejak Oktober, namun banyak korban jiwa yang meninggal akibat kedinginan ekstrim. Menurut Anda, apakah anak-anak di Gaza sebetulnya sedang berada di jalan buntu, Bung? Dan sebetulnya apa solusi untuk menyelamatkan mereka?
Ya, semestinya sudah terprediksi bahwa itulah perilaku dari bangsa Zionis ya, bahwa mereka senantiasa tidak menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak hanya masalah menolak datangnya bantuan, tapi juga gencatan senjata pun kan dia langgar ya dengan berbagai dalih dan alasan. Pasca Oktober lalu kan sudah lebih dari 200 bahkan sudah hampir 300-an ya penduduk Gaza yang juga menjadi korban lanjutan dari serangan-serangan Israel yang janjinya dihentikan tapi juga ternyata masih berlanjut. Terlebih dalam kondisi situasi dingin, hujan ya. Ini juga dengan pembatasan blokade yang dilakukan oleh Israel dan PBB serta negeri-negeri Muslim di Timur Tengah tidak seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Ini juga menandakan bahwa memang tidak ada niatan niatan eh, positif ya, atau kebaikan yang ditunjukkan oleh Zionis Israel. Mereka tetap bersikukuh dengan kepentingan mereka. Mereka tetap bersikukuh dengan merasa terancam dengan eksistensi Hamas dan seterusnya itu selalu dijadikan dalih. Bahkan petinggi Hamas pun uh, uh, juga menjadi korban dari serangan Israel lanjutan seperti itu. Nah, tentu ini seolah-olah kok menjadi buntu ya. Memang penyelesaian Gaza ini, sebagaimana yang senantiasa saya ungkapkan, ini tidak sekedar penyelesaian yang sifatnya pragmatis gitu ya. Tapi ini adalah sebuah rancangan yang sifatnya konspiratif yang kemudian dilakukan oleh negara-negara Barat terhadap saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza gitu. Selama kemudian umat Islam dalam posisi yang lemah, yang kemudian hanya sekedar ikut dan tunduk dengan apa yang diarahkan oleh Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, yang mereka pasti akan melindungi eksistensi Israel, mereka pasti akan berusaha kekuatan umat Islam di sana tidak mengancam eksistensi itu, maka eh, ya kondisi saudara-saudara kita di Gaza ini tidak akan banyak berubah gitu. Maka sekali lagi saya menggarisbawahi bahwa disinilah pentingnya umat Islam itu punya kekuatan sifatnya global gitu. Memang ini seolah-olah kan suatu hal yang utopia, tapi tentu tidak. Kenapa? Karena secara historis kan memang sudah ada catatan sejarah terkait dengan kekuatan umat Islam di masa lalu. Tinggal masalahnya adalah bagaimana umat Islam ini menyatukan kekuatan, mereka melepaskan sekat-sekat kebangsaan ya, dan mereka juga yang penting menghilangkan kebergantungan terhadap Barat dan juga Amerika Serikat gitu. Karena selama masih menggantungkan diri kepada Barat dan Amerika Serikat, maka solusi terhadap Palestina itu akan mengikuti solusi yang ditawarkan oleh mereka dan tentu itu pasti tidak menguntungkan buat saudara-saudara kita di Palestina khususnya di Gaza itu Mas. Ya, perjanjian damai disepakati serta disambut gembira bagai oase di tengah gurun pasir. Dan apakah artinya Gaza sedang diubah menjadi tempat peristirahatan, Bung? Ya, skenario Gaza bagi Amerika Serikat dan Barat itu kan pertama dia tidak menjadi ancaman terhadap eksistensi Israel ya. Kemudian ketika memang Gaza ini sudah luluh lantak, maka mereka merancang untuk merekonstruksi ulang Gaza sesuai dengan kepentingan mereka gitu. Tapi kan itu juga baru di atas kertas ya, baru janji gitu. Karena prinsip mereka kan bagaimana menghilangkan dulu potensi ancaman dan potensi ancaman itu terus dibuat-buat oleh Zionis Israel gitu bahwa masih ada Hamas lah, masih apa macam-macam ya gitu. Ya akhirnya itu menjadikan alasan kenapa kemudian blokade itu dilakukan atau bantuan yang dimasukkan itu sangat-sangat terbatas dan betul-betul disortir oleh Zionis Israel gitu. Karena tadi ada persepsi ancaman yang terus dimunculkan sehingga skenario tadi Gaza mau direkonstruksi ulang, dibangun, tentu dibangun juga dengan kepentingan Barat, ini juga masih jauh panggang api gitu ya. Ini sudah hampir lewat tahun 2026, tapi juga tidak ada tanda-tanda ke arah sana karena bantuan sendiri masih sulit. Padahal saudara-saudara kita di sana kan jangankan bicara tentang masalah tempat tinggal yang baru yang kemudian dijanjikan pasca perjanjian damai, tapi untuk bisa sekedar bertahan hidup, makan, bahkan menghadapi cuaca yang sangat ekstrim ini juga mereka sangat-sangat
kesulitan dan bahkan mungkin mereka menjerit ke dunia internasional yang seolah-olah dunia internasional kan sangat abai gitu ya, menutup mata dan telinga mereka. Itu masalah. Ya, tadi Anda paparkan bukan hanya solusi pragmatis yang dibutuhkan, tapi persatuan. Tapi banyak sekali yang mengusung solusi dua negara, Bung, karena dianggap satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik. Apakah itu, Bung? Ya, karena solusi dua negara itu kan solusi yang berdasarkan menjaga eksistensi Israel, gitu. Mereka tidak ada skenario bahwa ini adalah wilayah penjajahan, ya, bangsa Israel itu menjajah dan Israel itu harus dihilangkan eksistensinya di sana. Itu tidak ada dalam skenario mereka. Maka yang mereka pikirkan bagaimana Palestina dan Israel itu hidup berdampingan secara damai gitu. Dan itulah yang disebut sebagai solusi dua negara. Dan solusi dua negara ini menjadi solusi yang seolah-olah eh, solusi yang realistis gitu ya untuk kemudian bisa menyelesaikan persoalan di Palestina. Padahal kan kita harus kembali lagi ke akar masalah bahwa ini adalah penjajahan. Bangsa Israel itu sengaja dihadirkan oleh dulu Inggris, ya, dilanjutkan oleh Amerika Serikat dengan proses yang konspiratif dan mereka mengambil alih tanah-tanah yang dikuasai dulu oleh saudara-saudara kita di Palestina dan akhirnya mereka mendirikan negara di sana. Dan itulah yang kemudian akhirnya mereka terus jaga gitu. Sehingga kalaupun misalkan Palestina tetap diberikan hak untuk hidupnya, maka mereka harus bisa dipaksa untuk hidup berdampingan secara damai dengan penjajahnya Israel. Ini kan solusi-solusi yang solusi dua negara itu solusi yang absurd ya, yang tidak nalar, tidak masuk nalar gitu. Bagaimana penjajah dan yang dijajah itu diminta hidup berdampingan secara damai. Maka ya solusi dua negara itu solusi yang sangat absurd. Dan negeri-negeri Muslim ya mereka membebek saja dengan apa yang ditawarkan oleh negara-negara Barat gitu, karena mereka tidak punya kekuatan. Sekali lagi mereka tidak punya kekuatan untuk bisa mengubah skenario itu gitu. Makanya yang harusnya dirancang adalah bagaimana umat Islam ini membangun kekuatan dulu secara kuat ya, sehingga betul-betul bisa menjadi cara untuk kemudian menghilangkan eksistensi Israel di sana. Dan tentu ini tidak mudah, tetapi ini suatu hal yang sangat realistis dalam perspektif bagaimana kita menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestina ya, mengembalikan hak-hak tanah mereka, mengembalikan hak hidup mereka, dan orang-orang Yahudi di sana kan selama kemudian mereka tidak mengancam keberadaan umat Islam dan juga tidak menjadi biang kerok terhadap berbagai persoalan di sana kan sebenarnya punya hak hidup juga gitu ya. Yang jadi masalah itu kadang eksistensi negara Israelnya ya kemudian mereka sengaja dipaksakan gitu. Padahal kan itu bukan tanah mereka dan ini yang kemudian menjadi PR besar bagi umat Islam untuk bersatu membangun kekuatan sehingga bisa membuat skenario baru yaitu mengembalikan hak-hak Palestina kepada Islam di sana ya dan menghilangkan eksistensi Israel. Ini, Pak. Masalah Bung Budi, jadi berhenti membebek, saatnya bersatu gitu ya Bung Budi. Apalagi solusi dua negara yang ditawarkan lebih dari 70% untuk Israel, bahkan sekarang sisanya untuk Palestina hanya bisa jadi kurang dari 10% gitu ya Bung Budi, untuk kalau solusi dua negara gitu ya Bung Budi. Ya sekali lagi Bung Budi untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita bersama di dunia dan di akhirat. Ayo saatnya kita hentikan penjajahan, kita hentikan penderitaan sama muslim, baik yang ada di dalam negeri ini maupun di luar negeri, dengan saatnya bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.